semua, perkenalkan nama saya Desi Krismayanti Pramita Sidabutar dari kelas AB3C dengan NIM 2005091067. Di sini saya akan menjelaskan pengertian dari komunikasi bisnis. Dalam kehidupan sehari-hari, setiap orang tidak dapat dilepaskan dari komunikasi. Menurut Himstrat dan Bati dalam Business Communication, komunikasi adalah pertukaran informasi antar individu melalui sistem yang lazim, baik dengan simbol, sinyal, maupun perilaku atau tindakan. Komunikasi bisnis adalah komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis yang mencakup berbagai bentuk komunikasi, baik komunikasi verbal maupun nonverbal untuk mencapai tujuan tertentu. Secara garis besar, komunikasi dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama, komunikasi verbal, dan kedua, komunikasi nonverbal. Komunikasi verbal adalah sebuah proses komunikasi yang mana pesannya disampaikan dengan menggunakan kata-kata, baik itu melalui lisan ataupun tulisan. Contoh sederhana dari komunikasi verbal yang pertama berinteraksi dengan orang lain, yang kedua membaca koran atau majalah, yang ketiga menulis surat perjanjian, surat lamaran kerja, surat permohonan, dan lain-lain. Yang keempat berkhotbah dan berpidato di depan banyak orang. Penyampaian pesan bisnis melalui berbicara dan menulis, penerimaan pesan bisnis melalui mendengar dan membaca. Tipsnya mencatat informasi, menafsirkan informasi, dan menyaring informasi. Nah, komunikasi nonverbal ini kebalikan dari komunikasi verbal. Komunikasi nonverbal berarti sebuah proses komunikasi yang mana pesannya disampaikan tidak menggunakan kata-kata, melainkan menggunakan bahasa tubuh, gerak isyarat, ekspresi wajah, dan kontak mata. Begitu juga dengan intonasi, kualitas suara, dan gaya bicara, serta emosi. Nah, di sini saya akan menjelaskan juga jenis-jenis komunikasi menurut penyampaiannya. Yang pertama ada komunikasi lisan. Yang dimaksud dengan komunikasi lisan adalah komunikasi yang terjadi secara langsung, yang artinya komunikasi bentuk ini dilakukan antara kedua belah pihak secara bertatap muka. Yang kedua ada komunikasi tertulis. Komunikasi tertulis adalah salah satu bentuk komunikasi yang berupa tulisan, biasanya berupa surat, naskah, belangko, gambar, dan foto, dan spanduk. Jenis komunikasi menurut kelangsungannya. Yang pertama ada komunikasi langsung. Proses komunikasi langsung maksudnya adalah bahwa komunikasi yang dilakukan tanpa bantuan campur tangan perantara pihak lain ataupun media komunikasi serta tidak dibatasi oleh jarak. Yang kedua, komunikasi tidak langsung. Komunikasi tidak langsung dilakukan melalui perantara, baik itu pihak ketiga ataupun bantuan alat-alat komunikasi lainnya. Jenis komunikasi menurut perilakunya. Komunikasi dipelari oleh manusia melalui proses kehidupannya, melalui belajar, bersosial, dan lain sebagainya yang tentunya akan secara otomatis dipengaruhi oleh perilaku dan posisi seorang di dalam masyarakat. Yang pertama ada komunikasi formal, komunikasi informal, dan komunikasi non-formal. Komunikasi formal biasanya terjadi dalam suatu organisasi. Komunikasi seperti ini biasanya sudah mempunyai aturan dan tata caranya sendiri, menurut rules dari organisasi atau perusahaannya. Komunikasi informal terjadi dalam suatu organisasi yang tidak ditentukan dalam struktur organisasi dan tidak dapat pengakuan resmi yang tidak berpengaruh terhadap kepentingan. Organisasi yang bersangkutan misalnya adalah obrolan antara teman, desas-desus, dan lain sebagainya. Komunikasi nonformal adalah komunikasi yang terjadi antara bersifat formal dan informal, yaitu komunikasi yang bertujuan dengan pelaksanaan tugas pekerjaan organisasi. Kemudian ada jenis-jenis komunikasi menurut maksudnya. Menurut maksud dilakukannya komunikasi, ada beberapa komunikasi yang jika diperhatikan dilakukan dengan maksud tertentu, dari yang menyampaikan informasi atau inisiatif komunikator menjadi suatu penentu. Yang pertama pidato, ceramah, wawancara, memberi tugas, atau perintah. Jenis-jenis komunikasi menurut ruang lingkupnya. Ruang lingkup terjadi komunikasi merupakan batasan jenis komunikasi yang dilakukan. Yang pertama, komunikasi internal dan komunikasi eksternal. Komunikasi internal, komunikasi yang berlangsung dalam ruang lingkup atau lingkungan organisasi atau perusahaan yang terjadi di antara anggota organisasi atau perusahaan tersebut saja, atau komunikasi yang dilakukan orang dalam. Di dalamnya komunikasi internal dibagi menjadi 3 macam, yaitu komunikasi vertikal, komunikasi horizontal, dan komunikasi diagonal.
Komunikasi eksternal. Komunikasi eksternal merupakan komunikasi yang berlangsung antar organisasi kepada pihak masyarakat ada di luar organisasi atau perusahaan tersebut. Eksposisi, pemeran promosi, publikasi. Yang kedua, konversi pers. Yang ketiga, siaran televisi, radio, dan sebagainya. Yang keempat, bakti sosial, pengabdian pada masyarakat. Jenis-jenis komunikasi menurut aliran informasi. Yang pertama, komunikasi satu arah, yaitu merupakan komunikasi yang berlangsung dari satu pihak saja. Yang kedua, komunikasi dua arah, yaitu merupakan komunikasi yang bersifat timbal balik. Dalam hal ini, komunikasi diberi kesempatan untuk memberikan respon atau feedback kepada komunikatornya. Jenis-jenis komunikasi menurut aliran informasi. Komunikasi ke atas, yaitu merupakan komunikasi yang terjadi dari bawahan kepada atasan. Komunikasi ke bawah, yaitu merupakan komunikasi yang terjadi dari atasan kepada bawahan. Komunikasi kesamaan, yaitu merupakan komunikasi yang terjadi antara orang yang memiliki kedudukan sejajar. Dengan demikian, arah informasi tersebut akan dianut sebagai bentuk interaksi komunikasinya. Kemudian ada jenis-jenis komunikasi menurut peranan individu. Yang pertama, komunikasi antar individu dengan individu lainnya. Yang kedua, komunikasi antar individu dengan lingkungan yang lebih luas. Yang ketiga, komunikasi antar individu dengan dua kelompok atau lebih. Nah, sekian penjelasan tentang komunikasi. Sekian dan terima kasih.